Selamat malam teman-teman, adik-adik, teman-teman ya. Jadi malam ini kita ketemu lagi di pertemuan yang sekian kalinya. Kita akan bahas tentang manajemen pengadaan ya. Oke, jadi seperti pertemuan sebelumnya, kita mulai nanti untuk berdoa bersama gitu. Untuk mempercepat waktu, saya pimpin aja doanya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih. Semuanya sehat kan? Sehat. Ya Pak, alhamdulillah. Sehat Pak. Sehat Pak. Dalam keadaan sadar ya. Belum sehat Pak. Sadar ya. Oke. Baik. Seperti video yang sudah saya sampaikan, jadi ada yang asinkronis itu ya. Jadi saya sudah sampaikan materi secara soft copy dan juga saya tayangkan video penjelasan dari saya. Ya sudah pada nonton semua kan? Sudah Pak. Sudah Pak. Kalau sudah pada nonton berarti pertanyaan-pertanyaan yang mungkin diajukan sama kalian mungkin sudah ada yang terjawab di video itu ya. Sudah Pak. Sebagian kecil ya mungkin ya. Cuman ini saya tak share screen dulu supaya lebih jelas gitu sebentar. Oke, bisa lihat semua ya? Bisa Pak. Sudah Pak. Oke, ini yang kita bahas. Musiknya ya. Musiknya kalian bisa dengar? Bisa Pak. Jelas. Pak. Saya mau kecilin caranya gimana? Sebentar, saya kecilin musiknya dulu biar tidak terlalu mengganggu Oke. Biar tidak terlalu mengganggu konsentrasi kita. Oke. Oke, kita bicara langkah kedua dari supply chain yaitu tentang pengelolaan pengadaan ya. Ada yang bertanya tadi perbedaan procurement sama purchasing gitu ya. Kita bahas nanti ya pada sesi pertanyaannya. Oke, sekilas saya ulas saja ya. Di sini kita akan bicara tentang definisi pengadaan, tugas utama pengadaan, pemilihan supplier, dan juga ada satu sisipan tentang peranan supplier untuk produk baru gitu sama e-procurement gitu ya. Nah, definisi tentunya kalian sudah bisa baca ya, sudah diresapi ya. Sudah diresapi ya apa itu pengadaan sih istilahnya gitu. Kalau belum ada yang belum meresapi silakan nanti diresapi gitu. Dan ini tugas-tugas ini juga saya yakin kalian sudah baca dan sudah harapan saya sudah memahami. Kita langsung aja ke diskusi karena ini sudah kalian ini ya. Sebelum kita diskusi mungkin di luar pertanyaan yang sudah Anda sampaikan tadi sebelum mungkin Anda melihat video penjelasan, ada mungkin yang mau ditanyakan terlebih dahulu di luar pertanyaan yang sudah kalian sampaikan ya. Nanti untuk pertanyaan itu kita bahas di diskusi kita. Mungkin ada pertanyaan? Atau harus penjelasan ulang lagi? Enggak lah ya. Sudah. Tidak Pak. Oke. Tidak Pak. Yakin ya? Oke. Kita akan masuk ke sesi diskusi. Ini sudah saya jelaskan juga. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau ada yang memang masih perlu penjelasan, silakan kalian sampaikan lagi untuk kita diskusikan bareng-bareng ya. Oke, kita masuk sesi pertanyaan. Oke. Nah, ini mungkin ada sedikit yang mau saya sisihkan bahwasanya time to market sebagai faktor keunggulan bersaing. Jadi yang perlu ditekankan adalah gini, seperti mungkin di video penjelasan saya, jangan sampai
tren marketing ketinggalan gara-gara ketidakpiawaian atau ketidakprofesionalismenya dalam rangka memproduksi produk itu. Ya, contoh misalkan kalian kita ngomongin masalah yang lagi tren sekarang apa misalkan? Yang lagi tren itu adalah apa? Contohnya apa? Yang lagi tren sekarang? Yang lagi tren banyak orang beli sekarang itu apa? Masker. Masker. Oke, masker. Selain masker? Apa? Enggak pernah pada beli barang apa? Hand sanitizer, Pak. Hand sanitizer. Oke, itu alat-alat prokes ya. Oke, mungkin dua hal lah, hand sanitizer sama masker gitu ya. Nah, trennya sekarang pada beberapa waktu tempo awal-awal pandemi itu ada tren masker yang menggunakan apa namanya gambar wajah ya, gambar wajah. Nah, kalau kita tinjau dari sisi bisnis itu jangan sampai kita itu lagi tren mikir desain dan segala macam kelamaan sehingga begitu produk diluncurkan orang udah nggak suka lagi. Apalagi sekarang ada aturan masker itu harus berlapis dan segala macam ya, ada kriteria-kriteria tertentu. Nah, sesungguhnya bagaimana kita menciptakan barang itu jangan sampai terlambat. Intinya seperti itu ya. Terlambat maksudnya adalah terlambat untuk launching. Ya, begitu sudah launching ternyata trennya turun. Nah, itu sangat merugikan sekali. Artinya manajemen pengadaannya tidak berhasil berarti di situ kan. Nah, ini yang perlu beberapa penekanan gitu ya. Nah, ini adalah langkah-langkah apa namanya dalam rangka kita mempersiapkan produk baru sehingga produk baru yang akan kita launching itu tidak ketinggalan zaman dan memenuhi rantai pasok. Ya, jadi dari mulai adanya ide gitu kan, adanya ide terus kemudian assessment daripada bisnis itu sendiri, untung ruginya kita harus pertimbangkan, bahannya dan segala macam ya. Kalau sudah ketemu itu baru dikonsep ini. Konsepnya kayak apa sih? Misalkan masker, oke, kita konsep yang pertama memenuhi syarat kesehatan. Yang kedua untuk fashion ya, istilahnya dalam arti fashionnya mungkin disukai banyak orang gitu kan. Nah, kalau sudah ketemu konsepnya berarti kan didesain. Desainnya kayak apa? Tentunya itu tidak luput dari pertimbangan rumor atau pertimbangan tren misalnya gitu ya. Itu seperti itu. Nah, setelah terjadi prototipe jangan lupa masker ini harus dicoba dipakai dulu buat napas, jangan sampai napasnya sesak misalkan gitu kan. Setelah bikinannya desainnya bagus sesuai protokol kesehatan, artinya bahannya istilahnya gitu. Begitu dipakai ternyata bikin kita sesak napas misalkan gitu kan, menjadi tidak asik lagi akhirnya gitu kan. Nah, itu jangan sampai terjadi kendala-kendala seperti itu dan itu harus dilakukan secara cepat. Sehingga produksinya juga harus dilakukan dengan cepat dan pada saat launching itu tidak ketinggalan zaman. Artinya penyerapan daripada kebutuhan masker itu tetap masih tinggi, itu seperti itu ya. Ini fase-fase ini jangan sampai lupa gitu ya. Oke, kita akan masuk ke sesi. Oke, ini ada yang mungkin nggak paham gitu. Saya merasa dari beberapa pertanyaan kok jarang yang menyinggung ke sini. Jangan-jangan sudah terlalu paham atau justru apa namanya tidak ngerti sama sekali gitu. Ayo. Belum paham, Pak. Tadi sempat bertanya, Pak, tentang supplier system atau subsistem dengan supplier komponen tunggal, Pak. Perbedaannya apa? Sama sekali. Supplier system atau subsistem, terus supplier dan supplier komponen tunggal. Perbedaannya apa nih, Pak? Ya. Supplier system itu begini sebagai contoh ya. Kalau kita itu mau produksi yang banyak komponennya, contohnya apa? Misalkan roti lah misalkan ya. Kita mau memproduksi roti nih misalnya gitu. Nah, roti ini komponennya kan ada gula, ada tepung, ada coklat, ada keju misalkan, garam. Ada garam nggak kalau apa namanya kalau roti itu? Oke, kita anggap ada ya. Berarti ada 5 komponen itu. Artinya yang sistem ini yang tidak bisa digantikan. Dia harus ada, bukan bersifat variasi. Jadi kalau nggak ada tepung kan nggak mungkin itu dibikin kue kan? Itu seperti itu. Berarti tepung harus ada, komponen itu harus ada. Itu artinya supplier yang terkait dengan bahan yang memang harus ada. Nah, kalau subsistem itu yang sifatnya variatif. Jadi misalnya kalaupun tidak ada masalah.
Tetapi kalau ada, itu akan lebih mendukung produk itu menjadi lebih laku, misalkan seperti itu. Paham ya? Oke. Pak. Oke. Paham. Terus tadi supplier tunggal ya? Supplier tunggal ya? Iya, Pak. Oke, supplier tunggal itu supplier yang satu mungkin dari spesifikasi barangnya yang ada di lingkungan kita ya, atau yang kita ketahui cuman itu. Itu seperti itu. Itu terkait sekali dengan bahan yang memang kualitas yang kita pilih. Contoh ya. Kalau kita bikin roti, kita saya nyebut merek ya. Kita butuh tepung yang cocok dengan roti kita adalah segitiga biru misalkan. Nah, itu akhirnya segitiga biru menjadi supplier tunggal kita. Kenapa? Karena kita tidak bisa menggantikan dengan tepung yang lain sehubungan dengan spesifikasi atau komposisi bahan dari tepung itu berbeda. Sehingga hasil rotinya nanti akan menjadi berbeda. Nah, untuk itu kita memerlukan supplier tunggal. Tetapi saran saya sebaiknya hindari supplier tunggal selama itu menimbulkan resiko buat kita. Sehingga kalau perlakuannya pun pastinya akan berbeda. Kalau kita berhadapan dengan supplier tunggal, satu yang harus kita jalankan adalah bagaimana kita membuat komitmen jangka panjang terhadap supplier itu. Jangan sampai karena itu satu-satunya supplier yang bisa support produk kita, begitu melakukan pengadaan barang, justru barangnya tidak siap. Sehingga kontrak sangat diperlukan dalam hal supplier tunggal. Itu seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, bisa, Pak. Oke. Nah, terkait dengan ide awal dan ide akhir istilahnya gitu ya. Jadi tatkala kita membuat sebuah produk dan itu memerlukan spesifikasi konsep atau memerlukan kerjasama jangka panjang, itu perlu difikirkan adakah supplier yang perlu kita ajak dalam merancang produk. Itu seperti itu. Nah, kalau itu ada, berarti lakukan di awal. Lakukan di awal, panggil itu supplier, contoh misalkan. Kalau roti mungkin terlalu simpel ya. Misalkan kita mau bikin katakanlah mobil. Kita mau bikin mobil nih. Tapi mobil ini pengennya mobil yang futuristik. Futuristik otomatis terkait dengan digital. Kalau digital berarti karena kita pabrikasi, mungkin dari sisi teknologi kita akan panggil supplier IT misalkan. Modul-modul IT nanti software-nya mau diatur seperti apa, sensornya mau diatur seperti apa, kita panggil tuh supplier-supplier awal tuh. Supaya apa? Ikut membangun desain prototipe kita. Jadi ini loh, saya mau bangun mobil jenis seperti ini, tapi saya maunya canggihnya seperti ini. Ayo dari bagian IT kira-kira apa yang bisa dikasihkan ke kita. Satu. Yang kedua, mungkin dari jenis bahannya itu mungkin butuh yang spesial juga. Yang lentur, yang tahan air misalkan gitu kan. Ya panggil itu. Bahan-bahan produksi yang kayak begitu. Ini kita mau seperti ini. Ayo, seperti apa? Bisa nggak produk seperti ini? Nah, itu seperti itu. Nah, itu perlu diajak secara dini mengajak mereka melakukan komitmen untuk bekerja sama dengan kita. Jangan sampai produk yang sudah paten itu yang sudah kita rancang, suppliernya nggak siap. Itu satu. Yang kedua, pastinya akan menghemat waktu karena ada pembagian waktu produksi. Yang ketiga, pastinya juga akan ada kesepakatan bagaimana hak paten prototipe ini dijaga bareng-bareng. Itu seperti itu. Jadi di situ ada kontrak yang menuangkan komitmen bersama untuk kemajuan bersama. Itu seperti itu. Nah, terhadap supplier yang mungkin mudah, contoh kayak lampu misalkan, lampunya pakai lampu yang biasa, karetnya pakai karet yang biasa. Ya sudah, itu nanti aja. Kalau sudah jadi prototipenya dan segala macam sudah siap untuk diproduksi, baru panggil itu supplier aksesoris itu yang mudah-mudah itu ya kan. Nah, itu baru kita perjanjikan dengan mereka. Jadi itu bedanya ya. Jadi ada beberapa supplier yang memang kita harus panggil di awal dalam mulai dari munculnya ide. Untuk mengkaji juga mungkin apa tidak ini diproduksi, dari sisi harga juga bagaimana. Mungkin apa tidak, itu seperti itu. Meskipun di luar negeri banyak ya orang bikin mobil-mobil itu yang hanya dibikin limited gitu, cuman bikin 10 istilahnya gitu. Tapi semuanya canggih dan itu harganya mahal sekali ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin
masih mikir 100 kali barangkali memproduksi seperti itu gitu ya. Nah, ini masalah keterlibatan supplier dalam pengembangan produk baru itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sekarang ini tentang e-katalog. Oke, keuntungan tadi ada tadi saya ada baca yang nanyain tentang ini ya, keuntungan e-procurement ya. Nah, ini mungkin di video saya sudah jelas ya, dan di materi juga sudah terjawab gitu. Jadi jangan malas membaca gitu. Kalau malas membaca pastinya akan susah untuk mengerti. Oke. Nah, ini mungkin sebelum kita melangkah ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda ajukan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada nggak? Cintanya, Pak. Ya, silakan. Kok kecil sekali suaranya ini? Atas nama siapa ini? Sakina, Pak. Oh ya, Sakina. Oke, good. Ya, apa, Sakina? Pak mau tanya, misalnya kita pesan barang dari supplier, barangnya sudah kita bayar. Nah, tapi ketika pendistribusian, Pak, itu barangnya ada pencurian gitu. Sedangkan di kasus pencurian itu tidak ada di dalam perjanjian atau di sales kontraknya itu tidak ada. Nah, penanganannya itu dari supplier bagaimana, Pak? Sedangkan barangnya sudah dibayar gitu. Oke, good question ya. Jadi gini, tatkala kita sudah pesan barang, tetapi pada saat perjalanan ada pencurian barang itu, sedangkan di dalam perjanjian tidak ada perjanjian tentang pencurian, begitu ya? Terus penanganannya bagaimana, gitu ya? Ya, Pak. Oke, sekarang begini, yang namanya kontrak jual beli. Nah, ini harus ada kehati-hatian. Kan sudah di awal tadi disampaikan bahwasannya ada 3 tugas utama. Yang pertama adalah input, terus apa lagi? Selain input, terus apa lagi? Bagaimana menangani operasionalnya, arrangementnya. Yang 3 adalah bagaimana mengadakan barangnya. Yang gitu ya. Artinya pembelian. Nah, di saat kita melangkah itu semua, pada waktu kita membeli barang, tentunya kan ada bahasanya, kalau bahasa umumnya adalah franko mana. Anda beli barang itu sampai di mana? Artinya apakah kita ambil dari tokonya, artinya yang ngirim kita sendiri, atau si suppliernya yang kirim ke rumah kita misalkan. Nah, di situ sudah jelas bahwasanya kalau kita misalkan contoh tadi ternyata ada pencurian dan kita belinya adalah barang sampai di tempat kita, sudah otomatis itu menjadi tanggung jawab pengirim. Tetapi kalau kita datang ke tokonya atau kita belinya adalah dengan transportasi kita sendiri dan di saat pengiriman adalah terjadi pencurian, otomatis itu dalam skup tanggung jawab kita. Ya, kita akan menanggung itu semua. Nah, bagaimana cara menanganinya? Kalau itu masih menjadi tanggung jawab si supplier, ya kita akan komplain. Pastinya akan ajukan klaim. Ada berita acara serah terima barang, di situ dokumentasikan, di situ dibikin berita acaranya, ditandatangani sama yang berwenang di situ, dan kita ajukan komplain atau kita ajukan klaim ke supplier. Itu seperti itu. Nah, ini juga salah satu langkah-langkah pemilihan customer yang sudah ada di slide sebelumnya itu tadi, bagaimana memilih supplier yang baik, antara lain adalah kita lihat kinerjanya supplier ini seperti apa. Tatkala menerima komplain dari kita kayak apa. Nah, kalau ada komplain kayak gitu sementara ada tanggung jawabnya ada di mereka nggak mau ganti, ya besoknya lagi kita akan pakai kan gitu. Itu seperti itu. Tetapi kalau pengirimannya dari kita, ya itu sudah nasib kita. Berarti kita berurusan sama yang kita tunjuk sebagai pengirim barang. Itu seperti itu. Gitu. Ya, makanya di dunia pengiriman itu sebaiknya ada asuransi pengiriman barang. Asuransi barang pada waktu pengiriman. Itu seperti itu. Tetap disarankan ada asuransi. Gunanya untuk apa? Untuk berbagi resiko. Sehingga kalau ada hal-hal yang dimungkinkan terjadi, kita bisa meminimalisir kerugian. Jadi kalau misalkan ternyata faktor pencurian kita analisa adalah menjadi faktor yang resiko, ya berarti kita asuransikan dengan adanya pencurian. Terus kebakaran misalkan, atau penyusutan dalam bentuk lain.
Nah, itu sebaiknya kita negosiasikan di dalam membuat polis asuransi. Itu seperti itu. Bagaimana, Sakinah? Atau mungkin ada yang mau berpendapat lain? Silakan. Boleh-boleh saja berpendapat. Belum? Sakinah sudah jelas? Sudah terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada yang mau nambahin ini, teman-teman yang lain? Belum ada, Pak. Oke. Sekarang kita diskusikan ya. Pertanyaan yang pertama dari Hidayat ya. Apa saja tantangan procurement yang dihadapi dan bagaimana metode? Oke, ini banyak pertanyaan tentang procurement kayaknya. Metode menghadapinya. Yuk, siapa yang ingin berpendapat tentang pertanyaan Om Hidayat ini? Ayo, apa saja tantangan procurement? Hidayat? Ya, Pak. Ini yang dimaksud procurement atau cuman procurement saja? Procurement saja, Pak. Oke, procurement saja. Oke, ada yang bisa mungkin berpendapat atau menjawab pertanyaan ini? Yuk, Pak Dim semua pada paham enggak ini? Jangan-jangan nggak paham malahan. Tantangannya apa? Procurement itu kan pengadaan barangnya. Tantangannya di mana sih? Atau mungkin Dayat mau jawab sendiri mungkin. Oh, menurut saya seperti ini Pak, setelah saya mengkaji lebih dalam tentang materinya mungkin seperti ini gitu. Ayo. Tantangannya apa? Kalau mengelola pengadaan barang itu tantangannya apa? Modal mungkin, Pak. Harga, Pak. Harga satu, oke bagus. Harga, terus apa lagi? Tadi ada yang jawab apa? Modal? Ya, Ketersediaan barangnya, Pak. ketersediaan. Modal, ketersediaan barang. Terus apa lagi? Pemenuhan kualitas, Pak. Pemenuhan kualitas. Oke. Oke, 4 kita ambil dulu ya. Yang pertama tadi harga. Bagaimana cara menghadapinya? Bagaimana cara kita mensolusikan masalah harga? Kira-kira bagaimana? Ada yang bisa berpendapat? Tentunya ngadain barang itu kan pasti satu yang murah dari sisi harga, ya kan? Caranya bagaimana? Tender, Pak. Oke, salah satu caranya adalah tender. Terus apa lagi? Menilik harga pasar, Pak. Menilik harga pasar atau membandingkan dengan harga pasar sehingga pada saat negosiasi nanti bisa diajukan sesuai dengan harga pasar atau bisa lebih rendah lagi. Bagus. Terus apa lagi? Survei pasar, Pak. Ya, Biar terapinya, Pak. Oke. Terus sekarang di faktor yang kedua tadi udah harga ya, itu salah satu, salah dua, salah tiga ya solusinya ya. Tentunya kita jangan kalau bisa jangan asal mau istilahnya gitu kan. Di situ masih terbuka peluang negosiasi, masih terbuka cara mungkin dengan cara lelang atau pengajuan proposal atau request the quotation istilahnya gitu ya. Itu seperti itu. Terus sekarang masalah permodalan, gimana mau ngadain barang ternyata duitnya kurang gitu kan. Kita mau ngadain barang 100 unit. Ternyata duitnya itu cuman tersedia kalau mau beli itu cuman 10 unit misalkan. Berarti kurang 90 unit dong. Caranya bagaimana? Yang bank. Pinjam modal, Pak. Oke, pinjam bank, kredit, pinjam modal orang lain. Apalagi? Nyari investor, Pak. Nyari investor. Oke, apalagi? Melakukan perjanjian dengan supplier dengan sistem pembayaran kredit. Nah, itu seperti itu ya. Jadi tidak harus begitu kurang modal itu tidak harus berarti harus utang bank, berarti harus cari investor, tidak harus seperti itu. Nah, itu juga salah satu langkah yang mungkin bisa dilakukan di supplier yang kita ajak untuk berembuk di awal. Ya, di samping masalah desainnya, masalah kualitasnya, mungkin masalah permodalan juga. Oke, kita akan produksi bersama, tapi pembayarannya nanti sekian bulan atau sekian termin atau barangnya nunggu sudah laku atau apapun itu. Selama kedua belah pihak itu menyetujui, ya tidak ada masalah berarti. Kan seperti itu.
Artinya masalah permodalan ini tidak cuma hanya dari sisi kita sebagai pengadaan barang, cuman bisa juga dibantu dari sisi supplier. Jadi begitu barang datang bisa langsung bayar atau termin atau seperti apa, tergantung bagaimana kita membuat perjanjian dengan mereka. Itu seperti itu. Sekarang masalah kualitas, bagaimana? Masalah kualitas gimana? Ayo. Bagaimana cara menghadapinya kalau sudah masalah kualitas? Bagaimana menjaga kualitas barang yang kita beli, istilahnya seperti itu. Tuh. Sekarang quality control, Pak. Oke, satu quality control. Jadi melakukan quality control. Terus apa lagi? Oke, jawaban Mas Teddy cukup bagus ya. Quality control, ada QC-nya. Apa lagi? Melakukan trial and error, Pak. Melakukan trial and error, artinya diuji coba dulu gitu ya. Oke, Mbak Sakina, bagus. Apa lagi? Ada lagi? Oke, sebelum langkah lebih lanjut dilakukan, sebaiknya tatkala kita melakukan pengadaan barang, sodorkanlah atau berikanlah supplier spesifikasi barang yang kita mau. Tentunya dikasih catatan juga tentang konsekuensi bagaimana jika memberikan barang kepada kita tidak sesuai dengan spek yang kita minta atau bahkan tidak sesuai dengan sampel yang mereka berikan. Nah, itu seperti itu. Itu tentunya melalui setelah itu semua nanti akan melalui QC ya, quality control, kemudian mungkin juga trial and error dan yang lainnya. Itu seperti itu. Itu pertanyaan pertama ya. Sekarang pertanyaannya yang kedua. Nafila mana Nafila? Nafila? Sinyalnya? Iya Pak, itu kalau diam berarti sinyalnya Pak. Oh, kalau diam berarti sinyalnya. Aduh, oke. Belum Pak, dia bisa Pak. Kenapa perusahaan harus melakukan e-procurement? Apa tujuan dan manfaat dari e-procurement? Ayo, siapa yang mau ngobrolin tentang ini? Kenapa sih perusahaan kok harus melakukan e-procurement gitu kan? Ya, ada yang berani jawab? Kok pada diem? Mempermudah Pak, coba jawab, Pak. barang, Pak. Oke. Gimana tadi? Sebentar, sebelumnya tadi cowok siapa tadi? Nggak kelihatan. Siapa? Ya, Pak. Agak putus-putus suaranya. Bisa diulang? Mempermudah pemantauan kualitas barang. Oke, Vincent. Vincent ya, ini ya? Iya, Pak. Oke, Vincent. Oke, untuk mempermudah Pemantauan kualitas barangnya, Pak. penentuan kualitas barang. Oke. Bisa. Cukup bagus. Yuk, ada lagi? Ini Ada, Pak, Pak. Mas. Ya, silakan. Proses pengadaan barangnya itu bisa lebih cepat dan akurat. Oke, proses pengadaan barangnya bisa lebih cepat dan akurat. Good. Via? Ini Pak, mengetahui dan bisa menyesuaikan jumlah pesanan yang dipesan. Oke, mengetahui dan menyesuaikan jumlah pesanan dengan cepat. Oke, good. Ya, saya mungkin akan garis bawahi bahwasanya bukan masalah harus ya. E-procurement itu sebuah langkah yang menyesuaikan dengan zaman sekarang itu. Tentunya tidak harus perusahaan melakukan e-procurement, ditinjau lagi dari tujuan dari pengadaan barang itu, gitu ya. Tetapi sebaiknya itu menggunakan e-procurement. Kenapa? Karena data itu tadi, data bisa lebih akurat, gitu ya. Penentuan kualitas bisa diketahui dengan cepat, gitu ya. Jumlahnya juga bisa diketahui dengan cepat, dan semuanya akan menjadi simpel, gitu ya. Karena apa? Kita tidak perlu jalan-jalan untuk mendapatkan penawaran. Kita tidak perlu jalan-jalan untuk melihat barangnya. Barangkali di situ di e-katalognya ada gambarnya, bahkan mungkin ada videonya. Kita bisa berkomunikasi dengan cepat dan lebih akurat. Itu seperti itu, ya. Nafila sudah on kayaknya ini. Ya Pak. Oke, mungkin dari pertanyaannya ada yang mau ditambahin atau kurang jelas atau gimana? Udah jelas Pak. Terima kasih Pak. Oke, thank you. Yang lain mungkin ada yang mau menambahkan? Pas, Pak.
Oke, selanjutnya dari Fitra. Mana nih Fitra? Masalahnya enggak? Ya Fitra, kenapa hubungan kemitraan atau transaksional bergantung kepada kritis tidaknya barang yang dibeli dari supplier? Ayo, mau berpendapat? Tentunya ini bukan cuma satu-satunya faktor ya, tetapi kritis atau tidaknya barang itu menjadi salah satu faktor salah satu faktor yang bisa mempengaruhi hubungan kemitraan. Itu seperti itu. Nah, kenapa? Maksudnya kritis tidaknya barang itu kan, kritis yang dimaksud apa ini Fitra? Coba. Kritis di bidang apa? Fitra, hilang lagi. Fitra, gua hilang. Kemana di kau Fitra? Wah, sinyal kali ya. Oke, ada yang bisa jawab ini? Silakan. Coba diulang, Pak. Itu ada di slide ya. Kenapa hubungan kemitraan atau transaksional bergantung kepada kritis tidaknya barang yang dibeli dari supplier. Ya, maksudnya kritis tidaknya barang itu ya ini Fitra, yang dimaksud kritis itu yang di sudut pandang mana ini? Urgensi kali ya. Yang dimaksud adalah urgensi barang ya. Jadi barang ini betul-betul dibutuhkan banget istilahnya gitu. Nah, itu adalah salah satu faktor yang mempengaruhi hubungan kemitraan dengan supplier. Kenapa itu berpengaruh? Mungkin seperti itu. Oke. Salah satu hal yang mempengaruhi daripada hubungan kemitraan tentunya adalah kebutuhan akan barang, mendesak tidaknya kebutuhan akan barang. Nah, kalau barang ini kritis, maksudnya kritis adalah mendesak dibutuhkan, ternyata supplier tidak bisa mengadakan barang itu, tentunya aliran rantai pasok kan jadi terhenti. Pengadaan kita jadi kacau istilahnya gitu ya. Nah, makanya ini menjadi faktor yang utama gitu. Menjadi faktor yang paling penting, jangan sampai kita memilih supplier yang barang-barang yang sifatnya kritis, apalagi tadi ada supplier tunggal gitu ya. Itu mereka tidak bisa mengadakan. Makanya berhati-hatilah memilih supplier, jangan sampai bahasanya gini, supplier yang ecek-ecek misalkan gitu ya. Itu jangan sampai ya. Sehingga pada titik tertentu ada barang yang memang kritis, maksudnya kritis itu urgent dibutuhkan, atau barangkali karena sesuatu hal yang tadinya harusnya order di bulan depan harus diorder di bulan sekarang. Itu kan termasuk kritis juga. Ya, jangan sampai kalau terjadi seperti itu suppliernya malah bingung. Gitu, atau tidak bisa menyediakan. Nah, makanya sebaiknya hindari supplier tunggal. Seandainya terjadi seperti itu, kita tidak tahu. Mungkin Fosmeyer ternyata pabriknya kena gempa atau kena banjir, ya kan? Akhirnya tetap nggak bisa menyediakan. Nah, kalau kita suppliernya tunggal itu berisiko. Nah, kalau ada supplier alternatif itu bisa. Oke, supplier A ini lagi ada bencana, berarti kita lari ke supplier B. Itu seperti itu. Sampai di sini mungkin bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, sekarang dari Rosvita. Mengapa dalam memilih supplier kegiatan tersebut bisa memakan waktu dan sumber daya yang banyak? Apakah masih ada metode selain metode analytical hierarchy proses yang digunakan para supplier yang lain? Oke, ada yang bisa jawab ini? Mengapa dalam memilih supplier kegiatan tersebut bisa memakan waktu? Oh, maksudnya dalam memilih supplier, kenapa kadang-kala memakan waktu dan sumber daya yang banyak, gitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kira-kira kenapa ini? Milih supplier kok dadak suwi gitu, dadak lama, terus harus orang banyak istilahnya gitu. Apakah selalu seperti itu? Tentunya tidak selalu seperti itu, ya. Tapi ada kalanya terjadi seperti ini, gitu kan? Kenapa? Kualifikasi yang dicari mungkin, Pak. Oke, satu karena kualifikasi yang dipakai harus dicari. Jadi mungkin barangnya spesialis gitu ya. Jadi otomatis kan butuh
butuh waktu untuk mencari ya. Oke, bagus. Apalagi? Profesionalisasi supplier, Pak. Dan nggak dapat supplier yang ngecek-ngecek, Pak. Oh iya, ya dalam rangka mencari supplier, dilelah ketemunya cek lagi gitu ya. Itu seperti Ya. itu. Ya, boleh masuk itu. Terus apa lagi? Kenapa butuh sumber daya yang banyak? Kenapa kira-kira? Untuk produksi jangka panjang, Pak. Untuk produksi jangka panjang itu juga memungkinkan sekali. Jadi karena arrangement adalah arrangement khusus dan sudah dikonsep sedemikian rupa, sehingga analitikalnya, analisisnya butuh sumber yang banyak, konsultannya butuh banyak, misalkan seperti itu ya. Jadi kalau mobil itu kan ada konsultan bagian mesin, ada konsultan bagian kaca, ada konsultan bagian tire atau karetnya, bannya, misalkan seperti itu. Ya, jadi tergantung produk yang kita butuhkan juga, gitu ya. Terus, apakah masih ada metode selain analytical hierarchy proses? Apakah ada metodenya? Ya, jelas kan banyak itu, menurut Dixon juga ada, ya kan? Dan mungkin sekarang ini kan semuanya serba cepat berubah ya, dan mungkin ada lagi yang secara premanisme bahasanya. Artinya satu, tujuannya adalah bagaimana kita mengadakan barang sesuai dengan tujuan pengadaan. Barang kualitasnya bagus, harganya murah, pengiriman cepat, servisnya memuaskan, misalkan seperti itu ya. Ya, tambahin item lagi boleh, tergantung kebutuhan kita. Satu, dapat menyajikan barang yang heterogen misalkan, ya boleh. Itu seperti itu. Jadi ini adalah IHP ini adalah salah satu yang mungkin lebih banyak dipakai ya, karena tinjauannya adalah dari sisi yang paling pokok, itu seperti itu ya. Tetapi apakah ada metode lain? Boleh. Dan masing-masing usaha, masing-masing badan usaha, masing-masing instansi boleh menerapkan metodenya masing-masing dengan mengacu kepada teorinya siapa, istilahnya gitu. Teorinya ini dipakai, pakai semua, bikin satu prosedur, boleh sekali itu. Selama tetap mengacu pada tujuan daripada pengadaan barang. Roswita, bisa dipahami? Siap, bisa Pak. Oke. Kita lanjut. Banyak sekali soalnya ini pertanyaan. Dimas, mengapa kesulitan akan lebih tinggi bila supplier yang beli berada di mancanegara? Kira-kira kenapa ini? Kok kecenderungannya, kesulitannya akan nambah kalau suppliernya itu tidak di regional, tidak dekat dengan kita ya, tapi jauh. Kenapa? Budaya yang berbeda, Pak. Budaya yang berbeda. Apa, Dina? Budayanya beda. Budayanya beda. Terus apa lagi? Budaya beda. Perizinan. Oke, good. Budaya yang berbeda, kearifan lokal yang berbeda, itu mungkin berpengaruh dengan penanganan barang itu sendiri ya. Atau mungkin bahasa yang berbeda, akhirnya komunikasinya agak tersendat, mungkin seperti itu ya. Terus tadi apa? Perizinan, Pak. Perizinan mungkin berbeda, itu juga tentunya custom Indonesia sama custom mungkin di Amerika itu ada perbedaan prosedur. Itu juga mungkin akan menjadikan tambahan teknis pekerjaan barangkali ya. Good. Apalagi? Proses impor, Pak, bagi supplier baru. Apa? Proses impor bagi supplier baru. Oh, ini Febi pasti yang mungkin jawab. kesulitan. Ya, ini yang jawab siapa ini? Febi ya? Kan, Pak. Apa? Mbak Sakinah, Pak. Oh, Mbak Sakinah. Ya, tapi pikir Febi nih ya, ternyata Sakinah. Ya, itu juga salah satu faktor ya. Begitu ada importer baru yang tentunya kalau di dalam ilmu ekspor kan, kalau importer baru kecenderungannya masuk jalur merah gitu ya. Jadi ada prosedur-prosedur yang harus dipenuhi kan, seperti itu. Nah, apalagi? Proses retur, Pak. Proses retur. Oke, karena jaraknya jauh, jadi kalau ada retur pasti akan lebih ribet gitu ya.
Dari sisi transportasinya juga lebih mahal, mungkin seperti itu. Bagus. Oke, ada lagi? Oke, kayaknya skip ya. Akomodasi mungkin, Pak. Akomodasi ya, banyak wis ya. Oke. Sekarang pertanyaan dari Esther. Kendala apa saja yang menghambat proses e-procurement? Apa kira-kira? Kendala yang menghambat Teknologi, Pak. apa? Kemampuan teknologi. Kemampuan teknologi. Oke, good. Artinya tidak semua orang sudah piawai di dalam digital teknologi gitu ya. Jadi kadang-kadang mau login aja repot misalkan seperti itu ya. Oke, good. Terus apa lagi? Jaringan mungkin, Pak. Jaringan. Oke, mungkin ya. Bagus. Jadi saat lagi mau ikut tender nggak taunya jaringannya down gitu, internetnya hilang gitu ya. Akhirnya padahal udah mepet waktunya misalkan. Terus apa lagi? Kelalaian password. Kelalaian password, ya oke, bisa jadi itu ya. Padahal password itu tidak boleh disimpan di sebarang tempat gitu ya. Nah itu seperti itu. Sebaiknya save automatically password di komputer kita, misalkan seperti itu. Apalagi? Oke ya, jadi e-procurement ini memang untuk di Indonesia itu masih kecenderungannya mengalami beberapa hambatan gitu ya. Tetapi saya yakin kalau nanti semua sudah paham, justru e-procurement itu bukan hambatan yang dilihat, tetapi adalah hal solutif yang bisa dipakai untuk lebih efektif dan efisien dalam rangka pengadaan barang. Itu seperti itu. Jadi memandang orang Indonesia itu untuk digital itu masih memandang sebuah hambatan ya. Padahal itu sesungguhnya adalah fasilitas baru yang tentunya akan lebih mempermudah gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu nanti kendala-kendala itu dengan sendirinya pasti ada solusi yang bisa didapat itu seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya ini dari Rizka nih. Selain perusahaan, pemerintah juga menggunakan e-procurement. Mengapa dan untuk apa pemerintah menggunakan aplikasi tersebut? Ayo, kenapa ini pemerintah kok pakai e-procurement? Kenapa? Kenapa kira-kira? Kemudahan transaksinya, Pak. Kemudahan transaksi, good. Terus? Transparansi, Pak. Transparansi, good. Ya, apalagi terkait dengan pemerintah ya. Bahkan sekarang itu gini, kalau beritanya e-procurement dalam rangka pengadaan barang nasional menggunakan e-procurement dalam rangka 1, mencegah korupsi, 2, menghindari adanya fraud gitu ya. Itu seperti itu karena datanya lebih transparan dan akuntabel gitu. Oke, pertanyaan kedua, jika suatu perusahaan baru akan melakukan pengadaan menggunakan e-procurement, apakah ada syarat-syarat tertentu? Nah, yuk kira-kira bagaimana? Apakah ada syarat-syarat tertentu? Perusahaan baru akan melakukan pengadaan dengan menggunakan e-procurement. Apakah ada syarat-syaratnya? Buat akun, Pak. Buat akun ya. Ya betul ya, udah otomatis. E-procurement ini kan sebetulnya aplikasi yang dibuat oleh si pelaku yang akan mengadakan barang ya. Kalau pemerintah memang aplikasinya resmi dari pemerintah. Misalkan kita punya usaha ya kita bebas membuat aplikasi seperti apa dengan syarat kayak apa itu ya kita bebas menentukan sendiri. Itu seperti itu ya. Jadi kalau sebuah perusahaan yang akan melakukan pengadaan e-procurement syaratnya apa? 1, yang pasti tidak melanggar aturan pemerintah dari sisi digital teknologi, dari sisi persyaratan yang sesuai undang-undang perdagangan, itu seperti itu ya. Tetapi dalam teknis aplikasinya itu terserah daripada yang memiliki aplikasi. Itu seperti itu. Kecuali misalkan kita mau ikut masuk ke dalam kita sebagai supplier mau masuk ke dalam aplikasi e-procurement-nya pengadaan barang orang lain. Nah, itu kita harus ikutin syaratnya mereka seperti apa. Itu gitu ya. Rizka bisa dipahami sampai di sini atau masih ada yang perlu ditanyakan, Rizka? Paham, Pak. Terima kasih. Oke. Oke, ini kayaknya masih ada beberapa pertanyaan ya. Oh, masih ternyata. Ulia, mana Ulia? Hadir, Pak. Oke. Apakah dengan menggunakan sistem e-procurement dapat mempercepat proses dari pengadaan? Wah, kira-kira gimana, Ulia? Setelah memperdalam materi, kira-kira apakah nomor 1 ini jawabannya ya atau tidak? Ya, Pak.
Oke, good. Ya, yang kedua, apa saja tantangan yang sering dihadapi dalam e-procurement? Terus bagaimana solusinya? Kira-kira apa? Ulia sudah bisa menjawab itu? Sudah dijelasin di awal tadi, Pak. Oke, good ya. Jadi otomatis terjawab ya tadi ya. Apa perbedaan antara apa perbedaan antara procurement dan purchasing? Ayo, ada yang bisa ngomong? Ayo. Kok ada procurement tapi juga ada purchasing? Apa bedanya? Procurement kan Apa? Apa? Kalau procurement itu kan pengadaan barang nih Pak. Ya. Kalau purchasing itu kan pembelian barang atau jasa. Oke, ya, ini bahasa Inggris di bahasa Indonesia kan ya. Procurement itu kan pengadaan, sementara purchasing itu adalah pembelian. Jadi kalau bisa disimpulkan purchasing adalah bagian dari procurement. Itu seperti tugas utama tadi loh, ya. Tugas utama pengadaan tadi kan salah satunya ada purchasing, pengadaan, pembelian barangnya itu kan ada. Jadi kalau purchasing itu sudah lebih ke pembelian barangnya. Tapi kalau pengadaan itu kan ada arrangement sebelumnya, ada mungkin melalui proses tender, terus ada perjanjian dan segala macam. Dari hulu ke hilir sampai dengan barang itu nyampe di tangan kita yang beli istilahnya gitu. Ada pembelian supplier dan segala macam. Jadi kalau purchasing berarti sudah pembelian, suppliernya sudah dipilih, barangnya sudah ditentukan, tempat serah terimanya sudah ditentukan, pembayarannya sudah ditentukan. Itu pembelian purchasing ya. Jadi tinggal secara teknis melaksanakan. Ulia, paham? Paham, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Dwi Ulfiana atau Via, bagaimana cara agar proses procurement berjalan efektif dan efisien? Ya, setelah penjelasan banyak tadi, apakah bisa dipaparkan, Via? Sudah, Pak. Sudah tersebut, Pak. Contohnya tadi yang pemeriksaan barang yang akan dibeli, kemudian quality control juga sudah yang rutin tadi, Pak. Sama tadi aplikasi penggandaan digital tuh lebih efektif gitu, Pak. Oke, good. Jadi setelah berdiskusi berarti kan pemahaman lebih asik ya jadinya ya. Oke, jika seorang konsumen membeli barang melalui e-procurement dan ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan barang yang diinginkan atau rusak, apakah dari konsumen dapat mengajukan klaim kepada perusahaan? Nah, tadi kayaknya sudah ada juga, Pak. Dari Mbak Sakinah ya. Kita bisa mulai. Ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya, Mas Hadi. Apakah tugas pengadaan maksudnya itu ya? Salah tulis sekali ya, Mas Hadi ya. Selain 3 tersebut, itu ada lagi atau cukup 3 bagian saja? Dan apakah memenuhi syarat pengadaan perusahaan? Dan apakah memenuhi syarat pengadaan perusahaan? Oke, Mas Hadi. Mas Hadi. Mana nih Mas Hadi? Sinyal lagi. Banyakkan kali sinyal nih. Mas Hadi? Mana Mas Hadi? Oke, apakah tugas pengadaan? Ini ada yang bisa jawab enggak kira-kira? Apakah tugas pengadaan itu cuma 3 tadi? Dan apakah itu sudah memenuhi syarat pengadaan untuk perusahaan? Ayo. Ada yang bisa memberikan pendapat? Suaranya putus-putus, siapa ini? Suaranya putus-putus. Oke, tentunya tidak cuma 3 itu ya, karena kan ada tugas-tugas umum juga. Ya, tugas yang paling pokok adalah 3 itu. Tetapi apakah memenuhi syarat pengadaan perusahaan? Tergantung standar operasional prosedur perusahaan itu sendiri. Ya, jadi yang menentukan kesempurnaan daripada proses itu ya perusahaan itu sendiri. Ya. Tapi secara umum sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan ISO, sudah menerapkan penjaminan mutu, sehingga dari sisi pengadaan barang pun tentunya mereka sudah punya prosedur yang bagus, ya tinggal ngikutin. Yang kedua adalah memelihara data supplier, apakah dibutuhkan kontrak? Kira-kira dibutuhkan nggak ini? Pasti, Pak. Bukan, Pak. Dibutuhkan, Pak. Ya, tentu ya, karena kontrak ini adalah pengikat, salah satu pengikat kedua belah pihak ya. Jadi mungkin di dalam kontrak kita bisa biar nyaman kita mengadakan barang,
apalagi untuk terhadap kebutuhan barang rutin mungkin ya, tidak cuma 1 bulan 2 bulan, kontrak 5 tahun misalkan, itu kan akan menguntungkan kedua belah pihak. Satu, dari sisi kita sebagai pengadaan barang, harganya mungkin bisa dipatok sekarang, besok enggak gitu kan. Yang kedua, jaminan akan ketersediaan barang. Dari sisi supplier, barangnya berarti akan laku selama 5 tahun, itu seperti itu. Jadi itu juga merupakan hal yang penting gitu ya. Oh, masih ada lagi nih, Huswa, April sama Mersa. Oke, langsung aja biar agak mempercepat waktu. Ini gayeng tapi ini. Dari penjelasan yang sudah ada tadi, Huswa, April, dan Mersa, kira-kira sudah cukup mengakomodir pertanyaan Anda, atau masih ada yang perlu dipahamkan di sini? Dari pertanyaan saya sudah, Pak. Oke, Huswa sudah ya. April? Mersa? Pas, Pak. Sudah ya, tadi sudah dijelaskan ya. Siap, sudah, Pak. Oke, lanjut. Diva, Mukaromah, sama Febi. Nah, dari yang sudah kita diskusikan tadi, ada yang bisa berpendapat tentang ini atau butuh penjelasan lagi ini? Saya butuh penjelasan yang nomor 2, Pak. Pertanyaan nomor 2. Oke, pertanyaan nomor 2, bagaimana implementasi e-procurement di Indonesia? Ya, oke, ada yang bisa memberikan pendapat di sini? Seperti apa e-procurement di Indonesia ini penerapannya? Kok diem semua ini, jarang pada buka berita ya? Ya, tentunya kalau di Indonesia itu, bahkan tadi saya sampaikan di awal ya, pajak pun itu sekarang menggunakan e-procurement. Ya, bahkan di sisi-sisi pemerintah itu semuanya itu sudah menggunakan e-procurement. Ya, karena apa? Yaitu tadi beritanya, satu, untuk mencegah adanya terjadinya korupsi, misalkan gitu ya. Yang kedua, untuk meminimalisir terjadinya fraud gitu ya. Itu seperti itu. Jadi di Indonesia sangat disarankan banget istilahnya gitu untuk menggunakan e-procurement ya, karena transparansi data, terus kemudian akuntabilitas data, itu seperti itu ya. Oke. Mumu, bagaimana cara memilih kriteria pemasok? Ini tadi sudah dijelaskan, sudah paham atau perlu dijelaskan lagi? Sudah, Pak. Oke, Febi. Bagaimana cara kita mempertahankan supplier agar tidak lari ke pesaing kita? Oke, ini menarik ini. Bagaimana kira-kira? Otomatis supplier kita bagus nih. Ternyata ada pesaing kita, terus dia suppliernya lari ke pesaing kita. Ya kan repot juga, harganya kita nyari supplier lagi mungkin susah gitu. Bagaimana caranya ini? Membayar tagihnya jangan lama-lama, Pak. Oke, jadi supplier uangnya juga muter. Oke, jadi pelayanan terhadap supplier ini pun perlu dibina ya, jangan dibinasakan, tapi dibina, gitu seperti itu ya. Terus apa lagi? Bagus itu tadi ya pelayanan ya, salah satunya dalam hal keuangan gitu ya. Terus apa lagi kira-kira? Komunikasinya harus lancar, Pak. Bagus, komunikasinya harus bagus ya. Jadi bisa terjalin silaturahim yang bagus, istilahnya gitu ya. Orang kita tanya kabar, gimana kabarnya sekarang, misalkan seperti itu ya. Terus apa lagi? Apa lagi kira-kira? Beli barang yang banyak, Pak. Beli barang yang banyak, tentunya menyesuaikan kebutuhan kita ya. Iya, Pak. Gitu ya. Dan masih banyak lagi, silakan bisa cari literatur. Mungkin saran saya kalau cari literatur yang sudah terverifikasi dengan baik ya. Contohnya jurnal atau e-book gitu ya. Jangan asal klik nanti hoak ketemunya malah. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Vincentius. Pihak mana saja yang terlibat dalam pemilihan supplier? Nah, tadi sudah kita diskusikan, sudah cukup jelas atau masih harus diperjelas lagi, Vincent? Sudah, Pak. Oke, good. Oh, masih ada lagi terakhir dari Rina nih. Rina, ada yang harus diperjelas atau gimana ini Rina? Atau sudah oke dengan diskusi kita tadi? Udah oke katanya Pak, HP Rina mati. Oh, HP Rina mati. Oke, udah oke ya. Tapi saya sedikit menggarisbawahi ini ya, karena ini proses e-procurement itu kan
kita bermain dengan data. Terus bagaimana ini kalau ternyata si pengadaan barang yang menggunakan e-procurement tidak tanggung jawab. Ya, tentunya hati-hati dalam membuat kontrak kerja, hati-hati dalam membuat kontrak jual beli terhadap data yang disajikan. Ya memang data yang harus akurat gitu ya, sehingga kalau ada apa-apa datanya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, contoh sekarang perusahaan itu sekarang sudah terintegrasi. Perusahaan A terdaftar melalui sistem OSS, nggak bisa dipakai sembarang orang karena begitu data kita masuk ke orang lain, ternyata mau dipakai untuk apa namanya untuk kejahatan misalkan, itu si klien yang apa namanya yang akan ditipu bisa kok dia ngecek di data yang terintegrasi itu. Meskipun masih banyak penipuan yang berhasil, yang penting dimulai dari diri kita, jangan sampai kita melakukan itu. Walaupun saya yakin di antara teman-teman yang ada di sini sudah ada kali ya yang pernah kena tipu ya. Bukan beralas dengan apa? Dengan cara yaitu tadi pengadaan jasa tracking gitu ya. Lo ini kayaknya pernah ada yang cerita sama saya. Ini boleh ngaku di sini? Siapa? Pernah ketipu. Oh ya. Pernah, Pak. Jadi itu juga waktu itu kalau tidak salah cerita ya, pengadaan tracking akhirnya harus memerlukan komunikasi dengan cara beli pulsa gitu dan segala macam ya. Jadi itulah namanya berbisnis Tipu ya Pak ya. Harus SOP-nya harus jelas. Kalau datanya nggak valid, apalagi request-nya by WA tok, istilahnya gitu ya harus hati-hati. Ya sekarang itu medsos itu sangat jahat kalau kita tidak pinter. Iya, itu kayak gitu. Jadi memang harus hati-hati gitu. Jangan sakarpe dewe bahasanya ya, jangan sakarpe dewe gitu. Itu seperti itu. Oke. Sedikit untuk apa namanya? Refresh gitu ya, untuk biar kita agak seger gitu ya. Saya akan kasih tolong diperhatikan karena ini menurut saya cukup asik gitu untuk kita perhatikan. Saya akan kasih contoh walaupun ini video agak jadul gitu, tapi perlu kita mengetahui apa namanya ya melihat cerita itu ya. Barangkali ini nanti akan sangat bermanfaat buat Anda. Ini terkini ya, apa namanya video terkini. Oke, sudah bisa lihat? Iya, Pak. Terima kasih Anda masih bersama kami di News Screen Morning. Kementerian Perdagangan turun tangan menghadapi langkanya oksigen saat PPKM darurat diberlakukan. Kementerian memastikan oksigen saat ini menjadi prioritas impor yang dipermudah oleh Kementerian Perdagangan. Langkanya oksigen saat PPKM darurat diberlakukan membuat Kementerian Perdagangan mengambil langkah cepat. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menegaskan oksigen sudah masuk ke dalam list barang yang diprioritaskan pengadaannya oleh pemerintah. Lutfi memastikan sejak PPKM diberlakukan dan dibuat aturannya, Kementerian Perdagangan telah mempermudah impor oksigen dan memastikan tidak ada persoalan saat barang tersebut masuk ke wilayah Indonesia. Saya bisa pastikan bahwa oksigen ini sudah masuk ke dalam listnya dan mudah-mudahan tidak ada permasalahan untuk kegiatan pengadaan, terutama di batas negara ya. Jadi maksudnya dari luar di daerah Indonesia. Jadi ini yang kita jadikan dan ini sudah menjadi eksepsi atau yang sudah dibolehkan dari pertama kali BNPB mengatur masalah daripada PPKM ini ya. Begitu ya Pak Dirjen ya aturannya ya Pak oke ya. Betul Pak, betul. Ya. Kan dari Taiwan tadi sudah siap. Sudah siap. Jadi di Taiwan ini sudah jalan. Jadi Sheila Kementerian Perdagangan memastikan menginsure bahwa seluruh barang-barang yang terutama sudah masuk ke dalam list yang dimintakan oleh BNPB dari setahun yang lalu itu akan melewati batas negara, maksudnya masukin ke daerah wilayah pabean kita itu seamless ya, tidak ada hambatan apapun. Lutfi berharap kelangkaan oksigen bisa cepat diatasi sehingga penanganan terhadap pasien COVID-19 di Indonesia bisa cepat dilakukan dan dapat menurunkan angka kematian. Dari Jakarta, Rizka Ayu, Adexgen. Oke,
Coba ada yang bisa ambil hikmah dari berita tadi, ambil hikmah atau apa ya? Coba berpendapat deh. Itu kan tentang pengadaan juga ya, dan tentunya ini terjadi beberapa waktu yang lalu kelangkaan oksigen. Tentunya ini terkait erat dengan pengadaan barang. Ada yang mau berkomentar? Yuk. Komentar aja nggak apa-apa, kan gratis gitu. Tidak ada yang mau komen. Saya, Pak. Ya, silakan. Menurut saya, karena adanya kebutuhan yang besar, jadi impor itu dipermudah oleh pemerintah gitu, Pak. Impor tabung oksigennya. Impor tabung oksigen dipermudah karena kebutuhan yang sangat mendesak, termasuk kategori barang kritis gitu ya. Sehingga nggak mau ini pemerintah harus turun tangan untuk mempermudah semua untuk pemenuhan. Nah, ini salah satu hikmah yang kalau Anda semua nanti jadi pemegang kebijakan pemerintah, ya harus melihat kritisasi keadaan gitu ya. Cuman kalau boleh saya berpesan di sini gitu ya, jangan panik terhadap seperti itu ya. Karena apa? Tuhan punya cara kok untuk kita beri nafas gitu ya. Yang penting ya itu tadi, jangan konsen pada oksigennya, karena sesungguhnya di bawah pohon yang rindang itu oksigennya juga banyak gitu ya. Itu seperti itu. Jadi setiap masalah apapun, meskipun itu hanya oksigen yang sangat penting buat manusia, kalau kita tidak sadar siapa sebetulnya yang menciptakan oksigen, ya akhirnya jadinya carut-marut nggak karuan. Ya, makanya sebaiknya apapun kondisinya kembalikan kepada Sang Pencipta. Tatkala kita dilalah kena COVID, nafasnya sesak, berdoa sama Tuhan, ya supaya apa? Supaya Tuhan kasih oksigen, entah lewat itu tadi oksigen yang dikasih pemerintah, atau barangkali tiba-tiba diajak sama temennya atau diungsung sama orang tuanya di bawah pohon yang rindang, dikasih itu oksigen sama Tuhan. Ya, intinya hikmah yang mau saya sampaikan di sini adalah tetap ya jiwa ketuhanannya jangan sampai hilang. Ya, apapun kondisinya, apapun resikonya, ingat yang ngatur semua ini adalah Tuhan. Jadi jangan tinggalkan Tuhan apalagi di saat kritis. Itu supaya tidak panik gitu ya. Itu seperti itu. Oke ya, oke guys. Oke, apa tidak? Oke. Sekarang saya masih mau kasih kuis ya. Mau kasih kuis, mau nggak kuis? Oh, hadiahnya sangat menarik, tenang aja ya. Hadiahnya sangat menarik. Sekarang buka situs Menti ya, Menti, www.menti. Sebentar, saya share screen deh, biar kalian gampang mungkin ya. Oke. Saya pengen buka www.menti.com ya. www.menti.com. Bentar, saya share screen. Pak, silakan buka browser di handphone juga bisa. Ya. Oke. Sudah kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Buka www.menti.com, terus kemudian Anda bisa masukkan kode 12147919. www.menti.com, terus kemudian masuk ya di game ya, enter game code biasanya gitu. Terus masukkan 12147919 ini yang ada di layar ini ya. Oke, atau saya bisa copy linknya kalau yang kesusahan. Sudah bisa masuk belum? Kalau susah saya bisa kirim Anda di grup, mungkin bisa langsung klik linknya ya. Langsung bisa, kalian nanti bisa klik linknya langsung. Oke, itu kalau klik itu bisa langsung otomatis akan masuk ke linknya ya. Saya sudah kirim di grup WhatsApp itu. Silakan. Oke,
Ini, sorry, saya salah tulis ya. Bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan materi ini? Oke, menarik, bermanfaat, mudah dipahami, luar biasa. Yang beneran. Ya, silakan. Cuman baru memang satu satu orang bisa jawab 3 hal ya. Ini baru 4 orang yang jawab gitu. Menambah wawasan, paham, bisa dimengerti, mudah dipahami, mantap. Oke, bagus-bagus semua ya. Oke, bermanfaat dan mudah dipahami masih menjadi yang utama ini. Oke, ilmu baru. Oke, ilmu baru luar biasa, lebih jelas, materi yang keren, sangat bermanfaat, seru, asik. Oke, 8 orang, sementara kita di sini ada 20 ya. Oke, saya masih nunggu, ini 11 orang. Oke, luar biasa. Bagus sekali pendapat kalian ini ya. Saya jadi heran nih, jangan-jangan cuma muji saya aja nih. Oke. 15 orang, baru 15 orang yang jawab. Ya. Ada yang belum bisa login? Atau sudah? Belum, Pak. Kodenya apa tadi, Pak? Apa? Kodenya. Kodenya 12147919. Itu ada di layar itu, Mbak. Ada di layar, Mbak. Iya, Pak. Maaf. Ya, Mbak kelihatan. Nah, jangan sambil ngalamun. Boleh sambil ngopi, boleh, jangan ngalamun ya. Belum makan malam, Pak, soalnya, Pak. Oh ya. Ini kok jawabannya horor, ada Misusi loh, ya apa sih? Sangat jelas, cukup mudah dipahami. Oke, sangat mudah dipahami. Jangan ketawa. Oke, baru 16 orang ini, baru 16 orang. Yang 4 orang mana ini? 3 orang mana nih? Ini maaf sinyal Pak, nggak bisa ini. Oh ya sudah, berarti kasihan dulu gitu. Oke, loh harusnya ada. Ini pertanyaan yang kedua, silakan dijawab. Ada pertanyaan kedua ya. Apakah Anda sudah memahami materi manajemen pengadaan ini? Ayo silakan dijawab. Itu pilihan ganda itu ada 3. Kan begitu jawab pertama mestinya langsung muncul pertanyaan yang kedua ya. Atau silakan ada refresh. Pertanyaan kedua silakan dijawab. Saya pengen ngerti ini materinya sudah terserap. Oh sudah. Oke, 3 orang jawab sudah. Oke. Perlu penjelasan lebih lanjut. Baik. Perlu penjelasan lebih lanjut. Ada 1 orang yang perlu penjelasan lebih lanjut. Oke. 2 orang perlu penjelasan lebih lanjut. Oke. 3 orang perlu penjelasan, 4 orang perlu penjelasan lebih lanjut. Oke, baik. 5 orang perlu penjelasan lebih lanjut. Oke, ada lagi baru 10 orang. 6 orang perlu penjelasan lebih lanjut. Artinya belum paham ya, berarti dengan materi ini ya. Paham, Pak. Paham, Pak. Loh, paham tapi perlu penjelasan lebih lanjut, maksudnya gimana ini? Itu Penjelasan yang lebih spesifik. lebih Oh, oke. Pengen lebih dalam lagi membahas materi ini ya. Betul, Pak. Ya. Oke, good, nggak apa-apa. Berarti Anda tertarik dengan materi yang satu ini ya? Ya, tertarik, Pak. Ya, karena memang ini dialami banyak orang gitu ya. Itu seperti itu gitu. Iya, Pak. Ya, mungkin pertanyaan saya kurang jelas barangkali ya. Mungkin padahal sebetulnya yang saya maksud adalah materi yang sudah sampaikan ini sudah cukup jelas apa belum gitu. Oke, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ini jajak pendapat saja. Tapi tentunya ternyata di sini nggak ada yang menjawab belum paham gitu kan. Nggak ada yang menjawab belum paham. Tetapi penasaran pengen lebih detail lagi barangkali ya. Oke, good. Iya, Pak. Ya, oke, 17 orang. Oke, masih kurang 2 orang lagi. 7 orang yang sudah coba ditanyain, Pak. Kenapa 7 orang sudah? Oke, 2 orang lagi siapa nih yang lemot atau gimana nih ceritanya ini?
Oke. Baik, sekarang kenapa? Kenapa, Bu? Kenapa, Mbak? Saya sudah ngirim. Oh ya. Saya sudah mengirim. Sebentar, ini kok materinya kok kemana ini tadi? Materi saya kok hilang tuh kemana ini tadi? Oke. Sekarang masuk 2 slide terakhir. Ya, karena waktu juga sudah cukup malam ya. 2 slide terakhir. Oke, yang ya cuman kesimpulan aja ya. Jadi kesimpulannya di dalam materi ini saya berharap sekali bahwasanya Anda sudah paham lah ya tentang definisi pengadaan. Jadi nggak jadul lagi misalnya gitu. Oh, ternyata pengadaan itu seperti itu istilahnya gitu ya. Oh, ternyata pengadaan itu ada sainsnya. Pengadaan itu ternyata ada tahapan-tahapannya, ada tugas pokoknya, ada tugas umumnya gitu ya. Itu seperti itu. Terus saya juga berharap menjadi lebih paham bagaimana kita menjalankan pengadaan dari sisi pemilihan supplier gitu ya. Apa pertimbangan apa yang harus dilakukan, fasenya seperti apa gitu ya. Dan tidak kalah penting adalah tentang keterlibatan supplier jika kita akan melakukan atau akan membuat gitu ya produk-produk baru, atau kalau dalam bahasa manufaktur itu diferensiasi produk istilahnya gitu ya. Itu seperti itu. Dan yang terakhir adalah tentang penggunaan dan keuntungan dari e-procurement, karena semuanya serba elektronik ya sekarang ya. Jadi ini hal yang mungkin lebih dalam harus kita pahami, dan mungkin dalam pertemuan selanjutnya kita perlu juga membahas ini ya tentang e-procurement gitu. Oke, nah sekarang tugas ya. Silakan Anda screenshot tugas ini, dan saya kasih waktu cukup sampai dengan pertemuan mendatang. Karena metode pembelajaran kita kan sudah jelas ya, seperti yang kita jelaskan di awal bahwasanya kita menggunakan problem based learning ya. Sehingga saya ingin Anda merasakan bagaimana sebetulnya pengadaan yang terjadi istilahnya gitu ya. Tapi pesan saya kita kaji terhadap case-case yang kontekstual ya. Artinya kontekstual itu yang sekarang banyak terjadi gitu. Silakan nanti Anda membentuk kelompok sendiri ya. Anggotanya 4 atau 5 orang. Ya, 4 atau 5 orang terserah, silakan kalian pilih sendiri, minimal 4 maksimal 5. Ya. Minimal 4 maksimal 5. Saya yakin pasti cukup itu ya. Observasi dan perencanaan di lapangan boleh menentukan sendiri. Silakan kalian tentukan pengadaan di bidang apa atau di perusahaan mana ya. Silakan kalian tentuin sendiri. Supaya apa? Supaya lebih mudah. Karena harapan saya tidak harus perusahaan yang besar, tetapi kalau Anda memang dekat atau bisa melakukan di perusahaan yang besar, silakan, nggak ada masalah ya. Nanti hasilnya harus disajikan dengan seperti biasa, seperti tugas-tugas sebelumnya adalah dengan PowerPoint ya. PowerPoint untuk bisa Anda paparkan per kelompok dan kita lakukan diskusi bersama gitu ya. Terus nanti ada case-case yang perlu mungkin kita analisa dan kita evaluasi gitu untuk kira-kira permasalahannya di mana dan pemecahnya bagaimana. Itu seperti itu. Jadi golek masalah gitu. Cari masalah yang ada di perhelatan pengadaan zaman sekarang ya. Yang terkini lah. Silakan cari tapi tolong ini ya pengadaannya kalau bisa yang ini ya yang valid ya. Jangan hoax ya. Pengadaan kulit nyamuk, itu kan nggak benar itu namanya ya. Jangan kalau pengadaan kulit nyamuk itu kayaknya nggak ada gitu kan. Pengadaan apalah, yang penting yang nyata gitu, jangan asal. Oke, untuk masalah tugas ada yang perlu dipertanyakan atau diperjelaskan kembali? Ada, Pak. Kayaknya ada, Pak. Belum ada, mungkin udah capek kali ya. Belum makan malam, Pak. Oh ya, sudah. Nanti habis ini makan silakan. Oke, kayaknya sudah habis pembahasan kita malam ini. Terima kasih atas semua atensi dan waktunya. Tetap kita kaji lebih dalam tentang materi. Dan jangan lupa semangat ya, tetap semangat, jaga kesehatan dan salam untuk orang tua di rumah atau teman di rumah atau keluarga di rumah. Ya, jangan lupa tetap sabar dan bersyukur. Ya, terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.
Ya, sama-sama. Pak.